Gedung Kuliah Arsyad Rajid Kampus Unhas Tamalan Rea menjadi saksi penandatanganan kerjasama antara Universitas Hasanuddin dengan Badan Karantina Indonesia Senin 23 Juni 2025. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang karantina. Selain itu, kerjasama ini memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melindungi hewan, tumbuhan, dan produk turunannya. Kepala Badan Karantina Indonesia, Dr. Sahat Manaur Panggabean, menegaskan pentingnya kemitraan dengan perguruan tinggi seperti Unhas, yang memiliki potensi besar dalam mendukung kemajuan sistem karantina nasional. Kerjasama ini juga mendorong interaksi antara mahasiswa dan pegawai karantina, serta pemanfaatan fasilitas kampus untuk mendukung penelitian dan inovasi di sektor karantina. Pertama, kenapa perlu MOU ini? Karena saya ingin supaya Badan Karantina Indonesia itu di-backup secara ilmiah oleh perguruan tinggi untuk berbagai hal di lapangan. Itu dulu. Jadi saya ingin karantina itu punya data-data ilmiah yang bisa kita pertanggungjawabkan. Karena sebagian besar banyak penyakit-penyakit yang masuk ke Indonesia ini itu harus bisa dijelaskan secara ilmiah. Makanya perlu ada MOU ini. Yang kedua juga, MOU ini juga perlu supaya ada kerjasama antara pengembangan SDM, antara pegawai di karantina sama mahasiswa yang ada di Unhas juga untuk menggunakan semua fasilitas yang ada di kedua institusi ini untuk kemajuan bersama. Yang ketiga, tentu kita akan melirik juga terkait dengan penguatan nanti terkait dengan UMKM atau hal-hal lain untuk pertumbuhan ekonomi hilirisasi. Nah, itu jadi skopnya kira-kira 3 hal itu yang kita harapkan nanti levelnya karantina ini sejajar dengan negara-negara lain. Karena kita di-backup oleh perguruan tinggi yang sangat-sangat mumpuni. Jadi karantina ini per hari ini sudah ada 15 perguruan tinggi besar yang membackup Badan Karantina Indonesia. Sehingga secara saintifik kita bisa jelaskan kegiatan di karantina ini. Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc menyambut baik kerjasama itu. Menurutnya, sistem karantina bukan hanya soal lalu lintas komoditas, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, dilakukan juga penandatanganan perjanjian kerjasama dengan 4 fakultas di Unhas, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Prof. JJ, sapaan akrab dari Guru Besar Ilmu Kelautan ini, mendorong keempat fakultas agar segera menyusun langkah konkret untuk mengimplementasikan kerjasama ini. Ini adalah seorang ilmuwan yang saya yakini akan membawa Indonesia bisa melaju, karena jangan lupa karantina bukan hanya sekedar lalu lintas, tapi kita harus mendorong bio-based economy, ya, perdagangan global, biodiversity base, itu harus bisa kita dorong sehingga jangan menghambat, jangan sampai kemudian terhambat karena regulasi-regulasi global yang kita tidak kompatibel. Sehingga hari ini saya merasa tertantang juga untuk bisa berkontribusi sekaligus meminta agar kerjasama ini kita bisa akselerasi, karena mungkin juga banyak ide-ide dari universitas yang ketika ingin mengekspor sesuatu yang mungkin saja pada saat ini belum ada regulasinya, ini kan harus diteliti dulu, dibuat sistem bagaimana kemudian apa yang harus menjadi dasar kita di dalam mengatakan bahwa ini sudah bisa dikirim atau belum. Nah, ini memerlukan dukungan riset dan peneliti yang banyak, dan saya harap Unhas bisa menjadi satu bagian dari keseluruhan sistem nasional yang akan mendorong penguatan bio-based economy yang insya Allah akan menjadi salah satu pilar kekuatan bangsa kita di masa mendatang. Sejak 2025, Unhas menjadi perguruan tinggi kelima yang bekerja sama dengan Badan Karantina Indonesia. Hingga saat ini, terdata 99 alumni Unhas yang telah berkiprah di instansi tersebut, dengan mayoritas alumni merupakan lulusan jurusan Hama dan Lingkungan Fakultas Pertanian. Zulkarnain Jumar Taufik, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV.